Dalam norma hukum pidana, restoratif justice atau RJ adalah merupakan pendekatan dalam hal penanganan perkara tindak pidana yang terfokus dengan melibatkan para pihak, baik korban, pelaku maupun pihak terkait dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan atau semata-mata menghukum pelaku. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Akan tetapi, bagaimana dengan kelalaian yang mengakibatkan tindakan pidana dalam dunia medis dan kesehatan? Apakah hal itu bisa dibawa ke jalur RJ atau restoratif justice? Untuk membahas hal tersebut, saya sedang bersama dengan Ibunda Dr. Anda Risma Situmorang SHMH yang merupakan Ketua Hukum PKHMK Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan dan Ketua Lembaga Mediasi Arbitrase Medis dan Kesehatan Indonesia LMK-MKI, di mana beliau adalah doktor hukum medis pertama di Indonesia. Apa kabar kakakku? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Rizka Hukum ID ya. Kita baru pertama ketemu, jadi saya sampaikan selamat tahun baru. Semoga kita tetap sehat, happy, sekalipun banyak tantangan di tahun 2024 ini. Ya, dan tahun baru dibuka dengan banyak sekali masalah, Kak. Pajak dan juga di dunia kesehatan, yaitu banyak sekali kasus-kasus yang harus menjadi perhatian kakak ini. Iya. Kak, 2 minggu di Amerika udah cukup healingnya ya? Cukup. Kerja berapa bulan, healing, langsung ke Amerika 2 minggu. Ya, yang terpenting itu dalam kapasitas sebagai orang tua ya Rizka ya. Jadi pada kesempatan ini pun saya keluarga secara pribadi ingin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia dengan LPDP-nya anak kami yang pertama bisa mendapatkan pendidikan untuk magister hukum LLM di New York University, dan anak yang paling kecil mendapatkan beasiswa dari Kemendikbud untuk 1 semester bisa kuliah di York University, program IISMA International Indonesian Motivated Student dari Kementerian Pendidikan. Jadi bagi saya memang menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Ada kewajiban. Belajar tidak pernah berhenti kapan dan dengan alasan apapun. Gitu. Dan terbukti dari tadi abang sudah wisuda S2 ya? Iya, itu pun termasuk salah satu semangat ataupun motivasi ya, kita bisa berikan contoh baik kepada anak-anak ketika anak-anak aja sudah berkuliah setingkat magister hukum, maka ya selagi kita masih bisa melakukan dan happy gitu ya, happy, yang penting happy. Itu menyangkut juga kesehatan ya, kesehatan mental. Kalau kita sudah terpaksa, maka kita tidak happy, apapun kita tidak bisa produktif menurut saya sih. Jadi sekali lagi saya bilang terus transformasi pembelajaran itu penting. Transformasi, makanya yaitu kembali lagi kita nih PKHMK nih. Seperti sudah banyak yang teman-teman advokat, dokter, kapan ini dibuka PKHMK? Udah seperti itu. Banyak yang nanya. Banyak yang nanya, mau ikutan katanya. Mau ikutan. Ya, termasuk berenya kakak, Bang Caki juga katanya mau ikutan tuh. Iya. Saya sudah sampaikan loh Bang. Ya. Kenan tulangnya. Ya, karena akhir-akhir ini kan banyak kasus terjadi ya. Iya. Yang seperti kasus bayi yang potong amandel apa itu ya. Terus ada lagi kasus artis yang viral, sangat viral ya. Beberapa bulan terakhir itu yang di Polres Jakarta Selatan. Operasi sedot lemak meninggal nanti darah. Jadi itu sangat penting memang bagi advokat untuk mengetahui strategi untuk menangani permasalahan-permasalahan di bidang malapraktik medis gitu ya, sehingga mereka mesti masuk ke dalam pendidikan konsultan hukum medis dan kesehatan. Dan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sendiri penting bagi mereka untuk mengetahui hukum yang mengatur mereka. Jadi tenaga medis itu dokter dan tenaga kesehatan seperti perawat, apoteker, bidan itu tidak cukup hanya memberikan pelayanan di bidang kesehatan. Mereka harus juga mengerti bahwa di balik tugas mulia mereka itu ada hukum yang mengancam loh. Apabila dalam melakukan profesi kesehatan dan medis itu tidak firm,
tidak profesional, atau ya mungkin kalau dengan sengaja melakukan kesalahan, Kelalaian gitu ya. kelalaian, ya seperti itu. Ya. Kak, belakangan ini restoratif justice Ya. RJ kembali disuarakan. Dan dari sudut pandang Kakak yang adalah ahli hukum, Ya. apa itu RJ atau restoratif justice dan bagaimana penerapan yang tepat? Ya, terima kasih. Restoratif justice ini kan suatu penyelesaian perkara-perkara pidana dengan melibatkan si korban, si pelaku, pemuka-pemuka masyarakat gitu ya, bahkan melibatkan juga rohaniawan ya. Tujuannya terutama untuk melakukan pemulihan kepada si korban dan pembinaan kepada si pelaku. Nah, tentu di sini jangan lupa harus tetap dilakukan secara berkeadilan. Nah, memang penyelesaian restoratif justice itu baik, tidak semua harus diselesaikan ke perkara gitu ya, ke pengadilan, tapi keadilan dari sisi si korban, keluarga korban ya, itu juga harus dipertimbangkan, Rizka. Jadi baik tujuannya, tetapi dalam melakukan restoratif justice itu tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga tercapai keadilan baik bagi si korban dan bagi si pelaku. Dan tentu untuk mengurangi jumlah tahanan di penjara ya, supaya nggak semua penyelesaian harus diselesaikan di pengadilan. Itu sebenarnya tujuannya. Kurang lebih kalau di perdata itu seperti adanya mediasi lah, ada perdamaian kan. Tapi kan tidak semua perkara-perkara yang bisa tentu didamaikan. Tidak semua perkara-perkara yang bisa pidana yang bisa di restoratif justice, di RJ, seperti itu. Jadi kan tadi Kakak menyinggung mengenai restoratif justice RJ itu untuk seperti perdata itu mediasi ya, Iya. untuk mengurangi membeludaknya perkara di Iya. pengadilan kan Iya. gitu. Tapi kan nggak mungkin juga pembunuhan jadi Iya. di RJ kan Kak. Iya. Jadi menurut Kakak apa batasan dari RJ itu sendiri? Oh iya, jadi benar Rizka. Jadi restoratif justice itu kan adalah upaya pada tahap penyidikan ya, di kepolisian bisa, di tingkat penuntutan bisa, tapi kalau sudah dilimpahkan di pengadilan sudah nggak bisa ya. Tentu ada batasnya. Di sini saya baca ya, mudah-mudahan ini masih tetap aturannya pada Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 ya. Syarat melakukan RJ itu adalah tindak pidana yang berupa pertama kali dilakukan dan kerugiannya itu di bawah 2,5 juta dan ancaman pidananya tidak lewat dari 5 tahun. Jadi ada syaratnya itu tindak pidana yang dilakukan itu baru pertama kali. Berarti residivis nggak termasuk dong. Kalau berulang-ulang masa di RJ, ganti ruginya itu 2,5 juta dan ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Berarti hanya boleh di bawah 5 tahun. Tentu kalau pembunuhan yang ancaman pidananya hukuman mati, hukuman seumur hidup 20 tahun tentu sudah nggak bisa di RJ ya, udah jelas ada batasannya di situ. Dan tentu ada lagi dalam kitab undang-undang KUHP yang baru ya, pasal 54 itu disebutkan ada kriteria ataupun syarat-syarat ya. Tentu dilihat dulu bentuk kesalahan pelaku. Ya itu tadi kan, kalau pidana berat pembunuhan atau dalam pidana mengakibatkan kematian misalnya, dalam tindak pidana malapraktik deh ya, menyebabkan dugaan malapraktik medis, menyebabkan kematian pasien, katakanlah misalnya seperti itu. Wah, tentu sudah tidak masuk, ya kan? Terus sikap batin daripada si pelaku, ini direncanakan apa tidak? Diniatin apa tidak? Kesalahan atau kelalaian, kan gitu. Nah, tentu lagi tadi itu dikatakan tuh motifnya, mesti ada motif. Ya, paling penting juga motif ya. Jadi kalau sudah motifnya memperkosa misalnya, kan ada motif tuh, dilihat cantik, aduh ini kapan ini bisa saya perkosa, itu kan ada motif dia, itu udah nggak bisa, dan pastinya akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi si korban dan keluarga kan. Jadi ada batasan-batasannya tadi seperti saya jelaskan itu. Iya. Dan kalau menurut Kakak implementasi RJ sendiri di Indonesia itu udah sampai mana, dan apakah menurut Kakak RJ ini atau restoratif justice ini tersosialisasikan dengan baik?
Oh iya, jadi menurut pandangan saya ya sebagai praktisi ya, saya ini kan bukan hanya sebagai konsultan hukum medis kesehatan, saya kan juga advokat ya. Jadi seperti baru-baru ini misalnya katakanlah di Polda Metro Jaya, di Polres ada kasus-kasus mafia tanah misalnya, itu bisa di RJ, ya kan? Itu bisa. Jadi kan di RJ kenapa? Misalnya katakanlah sertifikat yang sudah dibalik nama, ya kan? Tapi si pelakunya dengan sukarela mengembalikan. Itu Ya kan? bisa RJ kan? Bisa di RJ. Jadi makanya harus ada case per case kan. Tadi tindak pidana yang dilakukan itu, ya kan? Seperti misalnya penipuan. Ya kan kalau penipuan, penggelapan sudah dikembalikan kerugian si korban, why not? Kenapa harus kita dorong ke pengadilan? Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kasus pembunuhan tadi, perkosaan, itu sudah absolut tidak bisa. Dalam tindak pidana medis misalnya menyebabkan kecacatan seumur hidup, ya kan? Pasien sudah korban, sudah cacat atau bahkan meninggal dunia, itu sudah nggak bisa. Tidak adil lah menurut saya. Tidak adil untuk keluarga juga gitu ya. Tapi kalau sosialisasinya menurut saya sudah cukup bagus ya, karena ini sering kali diseminarkan, ya dari Mahkamah Agung pun sering, dari pihak kejaksaan juga, dan pada waktu pandangan di tingkat penyidikan pun biasanya ditanyakan apakah ini bisa dilakukan RJ gitu, dan itu kan harus ada kesepakatan. Tidak bisa dipaksakan oleh polisi, misalnya katakanlah korban adalah RJ aja gitu. Ya, sekalipun tindak pidananya hanya ancaman setahun, kalau dia tidak mau di RJ, merasa keberatan, tidak bisa dipaksa. Ini bukan suatu paksaan. Ini adalah suatu boleh dikatakan himbauan ya, tawaran kepada para pihak yang kalau di perdata sengketa, kalau di pidana itu yang mengalami tindak pidana dan pelaku itu sebenarnya. Kak, ada beberapa negara yang menganut RJ juga kan, contoh Amerika, terus ada di Eropa ada beberapa negara bagian juga, dan itu cukup sukses mereka untuk memberlakukan restoratif justice. Tapi kalau di Indonesia itu kita sudah sosialisasikan RJ ini kan udah berapa tahun ke belakang ya, tapi kok angka kriminalitas tidak turun Kak, malahan makin menjadi-jadi. Contoh ada kalau misalnya kita bicara dunia medis dan kesehatan, ada rumah sakit yang masalah rekam medisnya tidak dikasih karena bayinya meninggal. Yang lagi viral itu dibela sama rekan kakak juga Bang Ojak ya, dan Bang Rio Tambunan. Dan ada juga yang pemerkosaan terus mengakibatkan kematian. Nah itu kan rencananya mau di RJ sama pihak keluarga. Itu angka kriminalitas kenapa tidak turun Kak dengan RJ ini? Gini Rizka ya, kalau secara akademis tentu kan kita harus melakukan penelitian. Tapi sebagai masyarakat sosial juga ya, kita juga mesti mengamati. Kita kan juga mengamati fenomena ya. Kalau menurut saya pertama memang ketidaktaatan masyarakat ada di situ, ya. Kecenderungan juga kurangnya ketegasan hukum, ya kan? Jadi kan bagi orang Indonesia sebagian itu ya, masyarakat kita kalau minta maaf aja dianggap sudah mengakui kesalahan, ya. Sudah clear gitu. Sudah clear, apalagi harus misalnya dilakukan RJ, wah ini saya sudah salah ini misalnya gitu ya. Nah, di sini menurut saya karakter masyarakat kita yang memang berubah menurut saya. Nah, berubah ya. Yang saya amati terakhir ini kayak seperti misalnya orang lebih tega gitu ya. Banyak itu kasus-kasus itu pemerkosaan tetangga, kadang bahkan ya dari dulu juga ada sih ayahnya tetangganya, sudah semakin brutal menurut saya tingkat kejahatannya. Kenapa Kak? Kalau menurut saya ada juga fenomena kemajuan teknologi yang tidak tersaring dengan baik. Jadi fenomena efek daripada tontonan televisi, game juga ya. Game juga berpengaruh. Kalau zaman saya dulu kecil kan nonton televisi aja kan cuma seminggu. TVRI, nggak setiap hari. Nah sekarang kan segala permainan, segala adegan kekerasan juga diperlihatkan ya. Jadi itu cenderung juga termemori di kepala orang sehingga kasih juga berkurang menurut saya. Lebih tega gitu, lebih tega dan lebih cenderung sekarang ini tidak taat hukum dan rasa malu yang berkurang secara fenomena sosial ya. Jadi kalau zaman dulu misalnya orang pembunuh, pemerkosa,
Kalau di Tanah Batak itu pemerkosa itu tinggal paling hina loh. Coba lihat kalau di Sialagan itu ada peradilan orang Batak itu. Bisa dibikin seperti binatang dipasung di bawah dan dia makan langsung dengan mulut. Itu hukuman moral. Itu aja zaman dulu sudah sangat malu. Nah sekarang ini kan orang korupsi, coba lihat hahaha hehe dada-dada gitu ya. Bukannya tertunduk. Bukan tertunduk. Kalau di negara lain tuh tertunduk. Tertunduk. Kalau kita dada-dada, Dada-dada. narkoba dada-dada Iya. gitu. Nah, itu jadi menurut saya fenomena kompleksitas banget ya, fenomena masyarakat, pengaruh teknologi juga yang semakin canggih, banyaknya tontonan-tontonan yang tidak tersalin dengan baik, dan juga tadi ya seperti itu budaya rasa malu yang hilang dari bangsa Indonesia. Tapi apakah bukan karena angka kriminalitas itu tinggi, bukan karena alasan pemaaf itu, Kak? Kurva Levi-Shima itu. Jadi nanti juga bisa RJ, jadi dia mau berbuat apa yang sekalipun ada yang anak kecil 8 tahun ditebas lehernya hanya untuk mengambil kalung yang cuma berapa gram, itu oleh seorang perempuan di mana tuh di Sulawesi itu ada selentingan bahwa akan RJ karena itu tantenya kandung yang melakukan. Nah itu kalau menurut Kakak apakah alasan pemaaf itu juga jadi pemicu untuk yang penting ntar juga negara juga ada RJ kan gitu. Kalau menurut saya sih tidak terlalu signifikan ya, karena itu tadi kan anak kecil tiba-tiba menyabet leher seseorang, katakan tantenya untuk mengambil kalung, itu kan kriminal. Berarti kan dia sudah melakukan suatu kejahatan, percobaan melukai orang lain ya, mungkin tidak membunuh ya. Bukan, pencurian si anak kecil ini yang dibunuh, Kak. Anak kecil yang dibunuh. Ditebas lehernya hanya untuk mengambil kalung sama cincin, sama tangannya dipotong untuk ambil cincin, sama gelang tangannya dipotong, dimutilasi sama tantenya sendiri. Oke. Jadi kalau menurut saya itu pun tidak karena ada tantenya itu menyadari ada alasan pemaaf atau di RJ ya, tapi itu tadi menurut saya tingkat moralitas dan rasa malu yang berkurang. Rasa malu dan sudah lebih tega. Sudah tidak mikir lagi orang sekarang kalau mau dihukum pun sudah nggak mikir. Pokoknya berbuat dulu kebutuhannya tercapai, ya dia tinggal jalani. Belum tentu dia tahu RJ dimaafkan kok. Nggak ke situ menurut saya, nggak karena itu. Kak, tapi kalau itu dari pure hukum pidana. Iya, Aku agak sedikit mau belok dikit nih tentang hukum medis dan kesehatan. Iya. Nah, mengacu ke hukum medis dan kesehatan, apakah kalau terdapat kelalaian atau malpraktek medis itu bisa di RJ? Ya, jadi dalam dugaan tindak pidana medis itu memang ada diatur dalam undang-undang praktek kedokteran yang lama yang sudah dicabut ya, dan di dalam undang-undang ini undang-undang kesehatan yang baru juga masih ada. Ya masih ada, misalnya dokter tidak menggunakan melakukan aborsi, orang melakukan aborsi itu bisa gitu ya. RJ. Itu di sini ancaman pidananya kan dipidana paling lama 5 tahun. Ya kan? Dipidana paling lama 5 tahun. Nah, tapi kalau seperti diaborsi kan yang dirugikan kan siapa? Kan nggak ada dirinya sendiri kan? Jadi tentu kan tidak ya, karena tidak ada korban lain. Korbannya ya si perempuan itu aja kan. Nah, tapi dalam misalnya tindak pidana lain ya, misalnya menyebabkan luka berat nih, ada nih dari mulai pasal tindak pidana itu mulai dari pasal sebentar saya lihat ya, mulai pasal 427 ya. Nah, dengan rata-rata itu ancaman hukumannya itu 5 tahun ke atas ya, ancaman 5 tahun ke atas, misalnya menyebabkan luka berat ataupun kematian pada si pasien gitu ya. Nah, itu tentu kembali lagi tadi kepada syarat-syarat. Dilihat kalau dokter itu kan sebenarnya kan tidak ada niat untuk, tadi kan dalam KUHP baru kan dikatakan mesti ada niat motif. Sebenarnya dia nggak ada niat, si tenaga medis atau tenaga kesehatan tidak ada niat untuk mencelakakan, tetapi karena kelalaian, biasanya itu ditemukan tuh kelalaian atau kesalahan. Ya, jadi
kesalahan tindakan medis, dia tidak Kesalahan prosedur gitu. prosedur, dia tidak berniat, tetapi dia melalaikan tugasnya sehingga menimbulkan kesalahan. Jadi misalnya katakanlah misalnya dokter anestesi salah menyuntik atau salah memberikan anestesi jenis obat apa sehingga mengakibatkan si pasien itu menjadi Gagal jantung atau apa gagal gitu. jantung atau lumpuh sehingga bahkan ada yang mati gitu ya. Nah, dalam hal ini kembali lagi kepada si keluarga korban. Tentu kalau si terduga pelaku pasti senang banget ya, wah dibebaskan dari perbuatannya. Atau misalnya seperti kasus yang baru-baru ini kami laporkan di Polres Jakarta Selatan ya, itu seorang pasien kebetulan dia berprofesi sebagai dokter yang sedang mengambil dokter spesialis kulit dan kelamin, itu mengalami rusak hidungnya. Dan sampai sekarang gagal nafas, dia sulit dia bernapas. Nah, tentu dalam hal ini kembali kan kepada si korbannya dia mau apa tidak? Dia merasa sudah hidungnya sudah tidak simetris, sulit bernafas gitu ya, dan sudah selama ini melalui mediasi perdata tidak bisa didamaikan. Ya, karena tujuannya sebenarnya untuk pemulihan agar dia direkonstruksi kembali, dioperasi di luar negeri yaitu di Korea. Turki. Turki udah pernah sekali, terus dioperasi lagi di Indonesia malah bukan tambah rusak ya, kembali rusak dan tidak berfungsi. Nah, dalam hal ini dia tidak mau dilakukan restoratif justice. Jadi kembali lagi prinsip restoratif justice itu kan penyelesaian yang membawa pemulihan kepada kedua belah pihak, tidak merugikan salah satu pihak dan memulihkan perasaan tentunya dan ada keadilan. Nah, jadi dalam hal pidana medis juga harus dilihat case per case. Ya. Case per case. Tapi kalau dalam hal contoh kasus yang kemarin viral nih Kak, bahwa ada seorang artis kuasanya kalau nggak salah Sohib yang juga, di Jakarta Selatan Pak Hartono, yang artis yang liposuction tuh. Kita sebut saja Pak Nani Darham. Iya, semua betul. udah pada tahu. Iya, itu kan meninggal di ruang jadi saling cuci tangan nih Kak, karena kami Hukum ID juga yang termasuk investigasi terkait dengan itu, bahwa saling lempar. Ini pasien meninggal apakah di rumah sakit atau di ruang operasi, karena dari beberapa bukti yang dikemukakan oleh Pak Hartono itu ada kesalahan prosedur. Nah, itu menurut Kakak ini bisa RJ nggak? Nah, kembali lagi Rizka, ini kan korban ya, pasien kan katakanlah korban di sini dugaan malapraktik medis kan meninggal dunia. Ya kembali lagi kepada kalau secara prinsip daripada undang-undang kan kalau seperti pembunuhan, kalau kan bukan katakanlah kasus pembunuhan, tapi itu termasuk pembunuhan Kak? Orang meninggal, beda pembunuhan, beda dengan ada orang meninggal. Korbannya tetap kan ada yang meninggal nih, sama-sama ada korban. Kalau dibunuh ada orang meninggal karena dibunuh. Kalau ini kan ada korban dugaan malapraktik meninggal, sama-sama kehilangan nyawa, tapi bukan dibunuh kan? Nah, kan bukan dibunuh. Kemungkinannya ada kesalahan prosedur. Saya katakan kemungkinan ya, kesalahan prosedur dalam mengambil tindakan atau pemakaian obat atau step-step apa yang harus dilakukan tidak dilakukan. Jadi dalam malapraktik itu bisa melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Bisa juga tidak melakukan yang seharusnya harus dilakukan. Jadi itu bisa juga mengakibatkan terjadinya malapraktik. Jadi dalam hal seperti itu ya tergantung kepada keluarga. Kalau keluarganya bersedia di RJ, ya bisa juga. Kan kembali ke kesepakatan. Ya tapi kembali lagi itu tadi, ada nggak rasa keadilan? Nah, kalau dokternya memang sengaja karena mau cari uang, mau cari bayaran besar sehingga dia melakukan sesuatu tindakan yang berlebihan, karena dalam undang-undang kesehatan itu ya, baik yang lama undang-undang praktek kedokteran maupun undang-undang yang baru 17 tahun 2023 itu tenaga medis itu harus memberikan layanan medis yang sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan kayak pasien ya, ada harus sesuai kebutuhan pasien. Jadi kalau tidak sesuai kebutuhan pasien, bahkan kalau diminta pun harus mengadvise, harus memberikan saran yang ini tidak boleh, ini berbahaya, tidak mengikuti apa misalnya permintaan daripada pasien. Nah ini menarik nih Kak, karena Kakak sudah buka di sini layanan medis sesuai kebutuhan. Kasus Nani Darham, aku agak sedikit ini karena Kakak ahli dalam hal ini, itu kan ada
larangan dari dokter kandungan bahwa dia kan baru sesar, baru punya anak, baru melahirkan dan punya anak 2 bulan sekarang umurnya, ya, mungkin 3 bulan ya sekarang sih. Jadi apakah layanan medis sesuai kebutuhan itu padahal sudah ada larangan dari dokter kandungan ya, tapi tetap dilakukan dan menjanjikan bisa nggak ada masalah. Kalau dokter kandungannya mengatakan bahwa 6 bulan baru boleh, tapi dokter yang bersangkutan ini nggak apa-apa 2 bulan juga bisa yang melakukan liposuction yang sampai meninggal ini. Nah itu apakah itu termasuk tindakan kelalaian medis atau malpraktek? Karena beda kan malpraktek dengan kelalaian. Jadi seperti ini. Kalau itu satu tim, dokter itu kan bisa dia satu tim. Katakanlah misalnya, jadi seseorang juga yang belum dilakukan tindakan kan mesti diperiksa dulu penyakit dalam, diperiksa dulu macam-macam pemeriksaan sebelumnya lah ya. Nah, tentunya si dokter yang akan melakukan operasi tadi suntikan liposuction ya, dia mestinya cek ini. Kan ada itu rekam medis gitu kan. Wawancara, rekam medis gitu ya, pemeriksaan klinis. Klinis itu dia berhadapan-hadapan diperiksa. Terus ada namanya inform kan ada inform consent. Sebelum ditandatangani dia mesti memberikan penjelasan dulu. Nah, dicek dulu apa sebelumnya penyakit ibunya misalnya, melakukan tindakan apa sebelumnya. Nah, apalagi baru melahirkan. Nah, tentu kalau secara SOP saya nggak tahu persis ada larangan ya. Tapi kan tadi dokter Objin sudah mengatakan ada larangan. Nah, apakah secara tadi dokter yang melakukan dokter kecantikan ya? Dokter kecantikan ini juga sesuai bedah plastik ya. Kalau bedah plastik berarti mereka ini perapi ya, perhimpunan dokter ahli bedah plastik dan rekonstruksi gitu ya. Nah, apakah itu di dalam kolegiumnya itu ada aturan yang melarang? Kalau itu memang tidak boleh atau dikatakanlah misalnya harus sekian bulan dulu setelah melahirkan, tentu itu nanti akan merupakan salah satu pelanggaran disiplin. Itu pelanggaran disiplin. Tapi pelanggaran disiplin hanya berhubungan dengan etik. Salah. Jadi kalau etik itu etika aja. Nah, ini yang harus kita berikan penjelasan kepada masyarakat ya. Kalau pelanggaran etika itu kan etika itu nuansa batin atau tata krama. Itu MKEK, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Nah, kalau disiplin ini dia melanggar disiplin kedokteran. Jadi tata cara misalnya memberikan tindakan medis, memberikan obat, cara untuk mengatasi atau bahkan tadi memberikan tindakan medis yang dibutuhkan, ini merupakan suatu disiplin yang diatur oleh kolegium ataupun perhimpunan mereka. Nah, kalau ini dilanggar, akibatnya bukan etik, tetapi hukum, sanksi hukum. Kalau ini sudah terpenuhi ada kesalahan disiplin, seseorang nggak disiplin misalnya, tidak disiplin dalam melakukan tindakan medis yang seharusnya dilakukan, atau ada step yang harus dilakukan, tapi dia nggak melakukan, itu bisa ranah pidana, bisa perdata. Itu. Jadi kalau udah melanggar disiplin sudah pasti melanggar hukum. Kalau melanggar etik ya belum tentu melanggar hukum ya. Tingkat etik mana yang dia langgar, etika kan moral kan. Tapi kalau sudah melanggar disiplin, makanya itu yang teman-teman advokat mesti paham. Ya, ini sekalian nih saya himbau lagi selaku kapasitas saya sebagai ketua Perkumpulan Konsultan Hukum Medis Kesehatan bahwa apabila ada dugaan kesalahan tindakan medis atau dalam sehari disebutkan malapraktek gitu, maka dilaporkan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Ini yang berulang-ulang saya katakan, tidak semua kita tahu, tapi 2 tahun terakhir setelah kita bentuk perkumpulan kan selalu kita ajarkan baik kepada advokat maupun kepada dokter supaya mereka hati-hati dalam melakukan pelayanan medis itu, karena ada MKDKI yang tahu. Jadi tadi seperti itu, katakan saling ngeles, oh bukan ini akibat apalah berhenti jantung lah, apalah misalnya begitu ya, atau alasan apalah yang disebutkan di situ. Saya nggak tahu penyebab kematian, nggak tahu Rizka sudah disebutkan. Seperti kasus yang saya tangan dulu, ini emboli air ketuban. Saya kan bingung apa emboli air ketuban, tapi setelah diperiksa oleh MKDKI ternyata bukan. Ternyata ibu itu HB-nya sangat rendah. Ternyata ibu itu tidak dijelaskan kalau 4 kali melahirkan itu tidak bisa lagi, kan rentan akan nanti bisa ada apa itu
gampang sobek gitu jahitannya seperti itu. Nah, jadi kalau selama itu belum diperiksa oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, memang si dokter bisa ngeles. Dia kan bisa ngeles, dia kan bilang penyebab kematiannya wajar atau bahkan dibilang takdir atau sudah nasib, bisa dikatakan seperti itu. Tapi ada kabar bahwa kematian yang kita masih Nani Darham nih, karena janggal banget itu Kak. Karena itu yang diperiksa sama lab forensik adalah hati dan paru-paru, dan ini tidak memeriksa jantung, tapi yang keluar hasil dari lab 4 itu adalah jantung. Oh gitu ya. Iya. Nah, jadi kembali lagi saya katakan harusnya ya, saya nggak mendalami kasus sampai seperti itu ya kan. Saya Nanti sebagai paling Pak Hartono juga sebentar lagi kontak Kakak. kontak ya. Jadi saya nggak tahu persis sampai di mana ya laporannya kemana diadukan. Tapi kembali kalau forensik itu kan penyebab kematian belum tentu menyeluruh. Ya yang diperiksa ya belum tentu menyeluruh, kan hanya dicek mungkin penyebab kematiannya atau katakanlah berhenti jantung. Nah kan kalau seperti di Majelis Kehormatan Disiplin itu kan terdiri dari ad hoc. Ada dokter-dokter yang terkait dengan pengetahuan yang sama dengan si dokter terduga pelaku. Nah kan ditanya, cara dia menyuntik bagaimana, obat yang dipakai apa, berapa tetes, berapa banyaknya, kondisi pasien saat itu diperiksa apa tidak nih, sehingga semua diperiksa total. Yang terlibat di dalam pelayanan medis itu bahkan sampai perawat-perawatnya pun diperiksa, sehingga tidak akan bisa dibohongi oleh si dokter teradu apa yang terjadi di ruang tindakan operasi. Kalau lab krim tadi laboratorium forensik ya kan dilihat penyebab kematian tapi tidak semenyeluruh sampai prosedurnya yang diperiksa. Hanya penyebab kematian, oh berhenti jantungnya, tapi tidak kenapa berhenti jantungnya. Ternyata misalnya oh dikasih obat ini, ternyata obatnya kebanyakan. Nah itu diperiksa sampai ke situ Rizka. Itu akan diperiksa dan disidangkan di MKDKI. Jadi sudah menjadi keharusan bahwa kasus apapun itu bentuknya itu dilaporkan ke MKDKI. Iya. Biar terang benderang ya. Betul, terang benderang. Ya. Kak, terkait dengan RJ, ini kan identik digantikan oleh kita bicara kompensasi. Iya. Ya kan? Jadi misalnya meninggal, kompensasinya apa gitu ya, kan? Kompensasi ya. Ya. Menurut Kakak apakah ini etis? Dan acuan penghitungan kompensasinya itu dari mana Kak? Dari pihak keluarga, pengadilan, atau dari si pelaku? Saya cuma mampu segini nih gitu. Iya. Gimana? Nah, ini dia yang menurut saya ya, ini dilematis sekali ya. Antara kita keadilan yang bermartabat ya. Tentu menurut saya itu seperti dalam disertasi itu harus ada keadilan yang bermartabat baik kepada, ini kita kaitannya dengan medis ya. Dan katakanlah misalnya orang meninggal atau orang cacat ya. Orang cacat seumur hidup. Nah, bagaimana berapa besarnya? Dan ini yang menurut saya memang sulit untuk menentukan. Makanya kalau seperti tuntutan dipertentukan imaterial kan hakim yang menentukan. Nah, di sini pun akhirnya terjadi kesepakatan. Jadi apakah namanya? Tapi di luar pengadilan ini kayak? Di luar pengadilan. Kalau misalnya restoratif justice kan, nah restoratif justice, katakanlah terjadi kesepakatan uang tali asi atau kan dia pasti biasanya nggak mau disebut ganti rugi, tali asi atau tali silaturahmi berapa? Apa 100 juta kah, 200 juta kah? Orang udah meninggal misalnya nggak bisa dinilai. Jadi kembali lagi menurut saya memang sulit dinilai seberapa besaran rupiahnya. Tapi kembali lagi kepada kedua belah pihak kalau sepakat tanpa melukai rasa keadilan. Jadi masalahnya katakanlah misalnya terjadi cacat misalnya kan, kalau itu bisa dikembalikan. Tapi kalau cacat seumur hidup ya kalau katakanlah dihitung biayanya merawat anak ini sampai seumur Indonesia, misalnya harapan hidup Indonesia berapa? 60 apa 65? 58, 60 lah 60 katakan gitu ya. Nah, kalau itu dipenuhi ya adil. Tapi kalau katakanlah ya sudah saya cuma mampu 100 juta, ini yang dilematis. Sisi lain terutama apalagi kalau menimpa masyarakat kecil, 100 juta dihargai nyawa misalnya. Tapi kalau yang pelakunya ini ya mampu, dalam tanda petik segala hal dia mampu. Kalau misalnya dia hanya ini 3 miliar gitu.
hanya untuk nyawa seorang ibu 2 anak yang ibunya baru bayi 2 bulan dan masih butuh kasih sayang seorang ibu. Itu menurut kakak etis apa enggak? Ya sulit untuk dijawab ya Rizka ya. Ini menjadi suatu kebutuhan bagi keluarga tentu bisa jadi begini. Kalau dia berpikir tidak adil, tidak etis, eh, tidak bermartabat, tentu dia akan melawan terus, ya kan? Tentu dia akan mengajukan gugatan, tuntutan pidana. Nah, tapi kembali lagi kan Rizka juga tahu betapa lamanya Pengadilan kita membutuhkan biaya yang besar. Ya. Tapi dengan pertimbangan itu kemungkinan besar ya, karena stok sudah terjadi ya. Jadi seperti pihak Indonesia ya sudahlah, sudah nasib, sudah takdir. Yang penting mereka datang minta maaf dan ada katakanlah pengganti penghiburan gitu ya, atau katakanlah uang tali asi ya biasanya akan diterima. Ya meskipun kalau bagi saya sih tidak adil ya, karena bagi saya nyawa berapapun mahal. Tidak terhitung kan itu? Tidak terhitung, tidak terhingga, tidak bisa dinilai. Itu kalau secara pribadi saya, berapapun nilainya itu, mau bayi, mau anak besar, mau orang tua pun itu nggak ternilai. Tentu akan menjadi efek jerah, tetapi bagian kembali lagi kepada pihak-pihaknya seperti itu sekarang. Dan ukuran etis atau tidak itu kembali ke para pihak. Para pihak iya, tidak bisa kita nilai, kita ucapkan 100 juta kah, 1 miliar kah, 25 juta kah, nggak bisa kita nilai seperti itu. Ya. Kak, terkait dengan RJ nih, yang berkenaan dengan hukum medis dan kesehatan, apa harapan kakak terkait dengan regulasi yang mengatur tentang restoratif justice ini? Karena tidak ada patokan hukuman yang jelas selain peraturan Jaksa Agung tadi ya, kayak tidak, ini RJ ini mencantel di mana, dan apa yang menurut kakak perlu di-upgrade, diubah atau apapun itu namanya dari regulasi terkait RJ agar bisa diterapkan baik di Indonesia dan memihak kepada keadilan. Ya, kalau menurut pandangan saya Rizka ya, sebenarnya di dalam KUHP yang baru ini ya, pasal 54 tadi sebenarnya udah jelas kan di situ dikatakan harus tergantung daripada tindak pidana dilakukan, motifnya seperti apa, ancamannya pun sudah jelas disebutkan ancaman pidana itu tidak kurang dari tidak lebih dari 5 tahun. Artinya yang di RJ itu sudah dibatasin hanya tindak pidana dengan ancaman 5 tahun maksimum. Tapi kalau di luar itu sudah jelas tidak bisa. Nah, tapi kembali lagi karena sudah ada diatur RJ dan ini cenderung bisa dilakukan. Kalau yang di atas 5 tahun mau RJ, yang penting para pihak oke. Jadinya seperti itu jadinya. Tapi undang-undang sebenarnya sudah memberikan perlindungan keadilan ya. Jadi artinya tidak semua yang boleh di RJ. Ancaman 5 tahun ke bawah bisa, 5 tahun ke atas tidak bisa. Tapi kembali lagi, kalau orang Rizka masih ingat dulu tabrakan anak artis di jalan tol, berapa nyawa yang melayang, ada kan? Ya. Selesai dengan RJ kan, disekolahkan, diberikan ganti rugi, selesai berdamai, tutup kasus. Nah jadi ke situ ukuran itu kembali kepada masing-masing pihak. Tetapi secara undang-undang sudah diberikan perlindungan kepada pihak korban sih sebenarnya. Jadi polisi tidak bisa memaksakan, oh ini harus di RJ. Kita kan bisa mengatakan, nggak bisa Pak. Ini kan aturannya jelas. Kalau yang maksimum 5 tahun ancamannya. Di luar itu Bapak nggak boleh RJ misalnya. Sekalipun mau yang setahun juga kalau kita nggak mau pun, tetap polisi nggak bisa maksa. Jadi dalam hal ini, baik penyidik maupun penuntut umum tidak bisa memaksa. Kembali kepada kesepakatan kepada kedua pihak akan melakukan restoratif justice apa tidak atau lanjut berperkara seperti itu. Nah, terkait dengan regulasi itu sendiri Kak, apa yang menurut kakak perlu diubah atau ditambahkan atau apapun itu, karena yang seperti tadi aku katakan bahwa RJ ini tidak ada cantelan hukum yang jelas. Iya, jadi sebenarnya untuk saat ini sudah cukup Rizka. Kalau tadi bukan nggak ada cantelan, ada loh cantelan itu maksudnya kan KUHP. Dasar KUHP. Jadi KUHP itu kan sudah ada jelas di sini kan tidak boleh tindak pidana tidak boleh melebihi dari ancaman 5 tahun. Di dalam undang-undang kesehatan juga tadi ada restoratif justice. Iya, restoratif justice. Jadi kalau dia lewat 5 tahun, ya kan di restoratif justice itu kita udah bisa mengatakan tidak penyidik ataupun jaksa penuntut umum bisa kita laporkan malah.
Misalnya katakanlah dikasih kesadaran, dihimbau gitu ya. Tapi itu sekarang seperti didorong ke arah sana, itu kita bisa keberatan. Itu bisa melanggar aturan kan? Karena Nggak boleh mereka begitu. nggak boleh dong. Padahal mereka begitu mungkin membujuk udahlah RJ aja supaya meringan juga tugas mereka kan. Iya, Nggak boleh kan? nggak boleh. Nggak boleh. Karena nggak boleh dong. Ya Pak polisi ataupun Pak Jaksa. Pak Jaksa nggak boleh ya kalau sudah Membujuk-bujuk RJ itu nggak membujuk-bujuk boleh. korban ya kan untuk melakukan restoratif justice gitu ya. Maka seperti kasus yang saya laporkan di Polda Jawa Tengah, di Kejaksaan Tinggi kan akan mau dilimpahkan sekarang, akan mau limpahkan ke Kejaksaan Negeri Pekalongan atau Kejaksaan Negeri di Kabupaten deh. Itu kembali pasal 167 memasuki pengarangan tanpa hak gitu ya. Itu hanya himbauan, meskipun itu ancamannya malah tidak sampai 5 tahun. Tidak bisa, karena ini sifatnya kepada kerelaan, kesepakatan kalau dalam perdata. Jadi nggak boleh. Coba kalau ada polisi ataupun jaksa kasih tahu sama kita, nanti kita lapor sama Pak Kapolres sama Pak Jaksa. Tapi kadang-kadang bapak-bapak, teman-teman kakak yang bernama polisi dan jaksa ini menjadi juru bicara dari para misalnya kita bilang pihak yang mau tolonglah Pak polisi bilanginlah itu RJ aja lah biar inilah kita damai RJ aja. Gimana tuh? Boleh itu? Jadi memang sekarang ini kan seperti ini kalau di perdata itu kan ada mediasi ya. Mediator itu kan bisa juga jaksa, polisi, siapapun yang bisa jadi jubir lah bisa jadi mediator mendamaikan. Tetapi ya tentu pakailah hati nurani ya. Kembali, kalau saya selalu bilang, kembalikan itu ke diri kita sendiri. Kalaulah itu keluarga kita, kalaulah itu anak kita, keponakan kita, bagaimana perasaan kita, itu patokannya. Hati nurani itu bagi saya sangat penting. Kembali, apakah adil? Orang udah meninggal, apakah adil misalnya diperkosa, tapi harus di-RJ? Coba aja itu kembali ke dirinya sendiri, mau nggak? Nah itu, jadi himbauan saya sih seperti itu. Ya kalau polisi sih atau jaksa sekedar menghimbau boleh, tapi ya jangan pakai nakut-nakutin atau mengarah-mengarahkan, jangan, nggak boleh ya. Nggak boleh. Nah, apa harapan kakak untuk hukum di Indonesia agar bisa melindungi keadilan? Aku bilang bukan melindungi masyarakat, karena masyarakat belum tentu benar juga kan. Ya. Melindungi keadilan. Ya tentu kalau menurut saya sebagai negara hukum ya, kita apapun yang terjadi gonjang-ganjing sekarang ini, kita mesti mengakui bahwa negara kita ini mesti red state, negara hukum, bukan mad state, bukan negara kekuasaan ya. Jadi sebagai negara hukum tentu aturan hukum itu harus dibuat dengan baik, ya kan? Aturan hukum yang baik bagaimana? Yaitu melibatkan partisipasi publik ya, didengarkan ada waktu proses hearing ataupun dengar pendapat di DPR, semua stakeholder ataupun pihak-pihak terkait didengarkan. Sehingga peraturan itu benar-benar dirasakan bisa melindungi masyarakat dan dirasakan adil. Jadi mulai dari proses penggodokan undang-undang, aturan hukumnya sendiri sudah melibatkan masyarakat, didengarkan, dan tentu nggak boleh lupa sosialisasi. Ketika itu ada disosialisasikan, dan kepada masyarakat tentu harus selalu diingatkan ada kesadaran hukum. Kalau udah aturan hukumnya bagus, sudah sosialisasi, ya masyarakatnya tentu mesti taat hukum dong. Kita kan negara hukum. Jadi jangan juga masyarakat sudah baik juga pemerintah membuat aturan hukum, tapi kita cenderung untuk tidak taat hukum, itu juga nggak baik. Oke, terima kasih kakak sudah cukup sedikit jelas pencerahannya bahwa RJ bukan tidak ada cantelan hukumnya, ada cantelan hukumnya, dan nanti sama-sama kita belajar lagi sama kakakku yang cantik ini. Dan hari ini stunning, saya nyempil loh di kesibukan beliau, meminta waktu beliau karena beliau susah, waktunya padat, jadi saya nyempil aja gitu. Lihat saya selalu ada Rizka untuk belajar, untuk berbagi, itu penting. Dan berbagi. itu adalah pengabdian kakak untuk pendidikan. Ya, saya selalu memang bersedia untuk sharing apa yang saya dapatkan, dan itu merupakan kebahagiaan bagi saya ketika bisa orang banyak paham dan mengetahui apa yang terjadi, dan itu saya sampaikan secara benar kepada masyarakat, terutama rekan-rekan seprofesi, advokat terutama Pak Hartono. Iya. Terima kasih. Selamat sore.